Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketiga Tasawuf sebagai media meraih kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Adapun kelompoknya, saya Eko Prasetyo, Saya Sherly Nur Hidayah. Saya Mirza Arista. Saya Eno Dinasti. Saya N.R. Nurul Uyun. Saya Muhammad Zaki. Saya Ilham Fitro Mustafa. inilah kerja lapangan kami yang mewawancarai narasumber yang bernama Kakanda Alif Zakaria Kapindo, SAP. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama narasumber yaitu Kak Alif. Saya ingin bertanya kepada Kak Alif, bagaimana tasawuf dapat membantu seseorang menghadapi tantangan hidup dengan bijak dan penuh kasih sayang? Oke, baiklah kawan-kawan seluruhnya ya kan dari Wendan Patah. Jadi kita sebelum kita menjadikan tasawuf itu untuk menjadi pelajaran kita harus memahami dulu bagaimana konteks tasawuf itu kan. Yalah, tasawuf itu adalah bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang paling utama. Dengan dasarnya ialah ada dua, pertama Al-Quran dan hadis dan perjalanan dari Rasulullah. Nah, dengan kita mendekatkan diri, ya kan, kita ada dua, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Ya kan. Bagaimana ketika ada permasalahan tadi dengan apa tadi? Kasih sayang. Dengan kasih sayang kan. Ketika kita ada permasalahan dalam ruang lingkup kita saja, ya kan, pasti ada memiliki kesalahan dengan ketersinggungan masing-masing, ya kan. Ketika kita bergaul itu pasti ada kata-kata yang dari kita itu untuk menyinggung antara satu sama lain, tetapi dari situ kita membaca tentang kasih sayang, ya kan. Bagaimana rasanya kita paling enggak itu ada rasa sabar dan memaklumi. Mungkin kita bisa tahu ini, oh kawan kita ini sifatnya ini temperamen, oh kawan kita sifatnya pendiam, oh kawan kita ini sifatnya itu mungkin cerewet. Nah, ketika kawan mungkin yang cerewet asalnya letu, atau mungkin dengan tumbuhnya kasih sayang karena kita sudah kawan tadi, ya kan, kita memaklumi ini kawan, saya nggak seneng nih sama Eko karena Eko nih selalu ngomongnya kayak ini. Tapi karena kita ada tumbuhnya rasa kasih sayang hablum minan nas kepada Eko tadi, sudahlah maklumin saja itu kawan. Nah, sudah biasa, memang sifat dia memang kayak itu. Nah, itulah konteksnya dari hablum minallah hablum minan nas, ya kan. Kita doa kepada Allah semoga kawan kita ini ada bisa berubah, tapi hablum minan nas tadi kita sama-sama maklumi. Nah, di situ untuk sesama kita saja, ruang lingkup kita, untuk dalam permasalahan hidup. Permasalahan banyak, ya kan? Ketika kita sudah dekat pada Allah, pasti di situ kita akan menjauhi namanya iri, dengki. Kalau orang-orang tasawuf itu mayoritas itu mereka sudah tidak lagi memikirkan duniawi. Hidup mereka hanya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, niatnya segala sesuatu apa yang dilakukan itu untuk Allah. Tidak lagi mikirin duniawi. Jadi tidak akan memikir namanya riya. Ketika dia menyumbang, mensedekah, tidak mikir untuk pandangan orang lain, tapi untuk dia sendiri kepada Allah. Di situ untuk ruang lingkup tasawuf untuk hidup sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan menanyakan materi tentang tasawuf yang akan dijawab oleh Kakanda Alif Zakaria Kapindo, SAP. Yang pertanyaannya yaitu, dalam konteks tasawuf, bagaimana hubungan antara cinta ilahi dan perkembangan kecerdasan emosional individu? Baiklah, namanya kita cinta ilahi, berarti kan kita tuh namanya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu bagaimana kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Seperti dalam Al-Quran itu, ya ma'syarul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk semata-mata untuk beribadah kepada Aku. Jadi di situ konteks dalam kita untuk cinta kepada Allah, cukup kita menunjukkan cara kita beribadah kepada Allah.
Dan di situ Allah pun sudah ngomong di dalam suatu hadis, ya kan, diri kita itu sholat itu as-sholatu wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi di situ sudah dilihat bahwa ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, ya kan, untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, untuk mencegah kehidupan kita dalam sosial kita, individu kita kepada yang lain. Ketika kita sudah khusyuk, sudah kuat dalam ibadah sholat kita, maka kita tidak akan lagi melakukan perbuatan keji dan munkar, ya kan, karena sudah dalam pemikiran kita ini setiap hari, setiap waktu, dimanapun tempat, apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi paling utama itu untuk menunjukkan cintanya kita kepada Allah tadi, ya kan, pastinya kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah tadi, ya kan, pastinya Allah tadi kita akan menjauhi segala perbuatan yang keji dan munkar tadi. Salam. Salam. Itulah tadi jawaban dari Kak Alif mengenai tentang tasawuf yang pertanyaan cinta ilahi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya akan menanyakan pertanyaan kepada narasumber kami, yaitu Kak Alif, yang pertanyaannya mengenai tasawuf. Menurut Kak Alif, bagaimana penerapan ajaran tasawuf dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu mengatasi stres dan kecemasan emosional? Jadi untuk melaksanakan tasawuf itu untuk dalam keadaan sehari-hari, stres dan emosional. Nah, sama tadi kalau kita ibarat bicara tentang tasawuf, yang tak jauh kita berarti untuk dekatkan diri pada Allah. Nah, bagaimana untuk mengatasi stres, emosional, ya kan, stresnya kita segala macam. Mungkin kalian pernah merasakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Mungkin kalian juga pernah merasakan, kok aku ini paling banyak diuji. Nah, mungkin kalian juga pernah mikir ke alam susahnya yang akan kujalankan nanti kuliah. Mungkin kuliah kalian berpikir kuliah ini susah, tapi ibarat agak ketika kalian sudah jalani, pasti itu akan terjadi mudah. Nah, dan apa yang kalian pikirkan dalam tasawuf tadi, dekatkan diri kepada Allah tadi, bagaimana untuk melakukan stres dan emosional. Kalian pernah melakukan itu, mungkin dalam melakukan tugas stres, susah tugas itu, mungkin tugas masuk Arab, segala susah sekali, tapi karena kalian tidak tahu akan di situ agak ada kemudahan, ya kan? Sudah jelas dalam surah Al-Insyirah, ya kan, setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, di situ ketika kalian stres, apa? Pasti kalian yang paling lemah yang kalian lakukan adalah ketika kalian sholat. Cobalah ketika stres, ya kan, kalian sholat malam, sujud, oh ya Allah, lemah niat, ya kan. Ketika kalian lagi berat, lagi kesusahan, kalian sholat, kalian melakukan ibadah pada Allah, sujud, doa, berzikir. Mungkin pernah merasa zikir itu nikmat, apalagi yang galak hadir dalam kegiatan agama, majelis taklim, majelis zikir, yang menikmati majelis taklim, majelis sholawat, ketika mahalul qiyam pernah kalian mungkin menghayati. Bagaimana mungkin kalian stres kalian bawa ke sana, ketika kalian datang ke sana mungkin lepas. Tapi setelah kalian lakukan itu lagi, mulai terpikir lagi. Nah, bagaimana di situ Allah menguji kalian sebenarnya. Bahkan Allah itu memiliki rasa cemburu, ya kan? Ibarat kalau kakak ngomong cemburu, mungkin, ya kan, kalian dulu yang alumni pesantren pernah sering kakak sampaikan bahwa ketika kalian mendapatkan suatu kenikmatan, kalian tidak akan berpikir ada Allah. Tetapi ketika kalian ada kesusahan, pasti di situ kalian, ya Allah, kamu aku ini susah. Ada cewek kalian alumni, ketemu cowok, ketemu cewek, sankan dekatnya kalian, ibarat bau kentutnya bayi itu wangi, ya kan, sangkasa. Tapi ketika kalian dijauhkan oleh Allah, nah di situ kalian, ya Allah, ngapa
akulah cewek aku cak itu. Kenapa? Allah itu cemburu. Mungkin ketika kalian diinjak kenikmatan, ketika kalian dikasih pasangan, tapi kalian sendiri yang melupakan siapa pemilik pasangan tersebut. Nah di situ bagaimana cara kita mengatasinya? Ya lah, balik lagi, jangan lupa atas di mana keberadaan kita itu ada Allah. Sudah ketika kita stres, ingat siapa yang punya segala hal ini di dunia dan di langit aja. Itu adalah punya Allah. Ingatlah di situ. Ketika kita dekat sama penciptanya, maka kita akan mudah mendapatkan apa yang diciptanya. Untuk mengatasi stres tadi, banyak cara kita mengatasi stres tadi. Zikrullah, zikir kepada Allah, ya kan, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di situ akan merasa ketenangan kamu. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu adalah suatu hal yang tenang. Ketika kalian membaca Al-Quran, cuma sih kok yang kalian dapatkan ngantuk. Cuma kalian main HP, baca dah pakai HP segala macam, pasti tidak ngantuk. Tapi ketika kalian baca Al-Quran, pasti di situ ngantuk. Nah, disitulah bagaimana kita mengatasi stres kita, ialah mendekatkan diri pada Allah dengan apa yang sudah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca, solawat, zikir, ya kan, zikir pasti ngantuk. Solawat mendapatkan suatu ketenangan. Baca Al-Quran, seakan kita tenang, kita kosong pikiran kita pun ngantuk. Itulah untuk tata cara kita mengatasi emosional individual kita, ya kan, stres kita, dengan caranya. Itulah tips-tipsnya. Dengan cara dan kesalahan. Tambahan. Ada. Itu tadi jawaban dari Kak Alif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video kami. Selamat menyaksikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.